Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini dengan judul Inspirasi melalui keindahan foto, ya. Di studio telah bersama kami seorang narsum yang luar biasa, kandidat doktor di ilmu manajemen, Bapak Petrus Loh. Beliau juga adalah Corporate VP Adia Group. Beliau sampai sekarang juga adalah sebagai Direktur Utama PT Dexton Indo Persada sampai 2004 sampai 2010, ada pengalaman 16 tahun di BPR Duta Adiarta sebagai Direktur, dan 2020 sampai sekarang juga sebagai Komisaris PT BPR Logo Karu Asri dan BPR Laksana Abadi Sunggal. Sungguh banyak Pak pengalaman Bapak di profesional ya. Ya, terima kasih Pak Sender. Nah ini sahabat Tribuners, di samping profesional karir yang begitu luar biasa, sukses, dapat dikatakan sukses memegang corporate dan komisaris di perbankan dan di grup perusahaan, juga tidak melepaskan diri dari hobi yang luar biasa yaitu di bidang fotografi. Dan saat ini Pak Petrus Loh juga adalah sebagai bendahara di Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia nasional, ya, kalau di Medan di Sumatera Utara sebagai sekretaris. Nah ini bagaimana Pak Petrus, cerita sedikit mengenai hobi sebagai fotografi. Oke, terima kasih Pak Siandiat dan salam sehat buat para Tribuners. Terima kasih undangannya Tribun Medan hari ini, dan Pak Siandiat sungguh luar biasa. Memang kita sudah sering diminta hadir di sini, tapi entah gimana hari ini bisa terjadi ya, bisa terjadi peristiwa yang bersejarah bahwa saya bisa kembali hadir di sini. Nah, yang menariknya teman-teman semua, Bapak Ibu, bahwa hari ini saya nggak berani ngomong bisnis dengan Pak Siandiat gitu, karena di bidang bisnis kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau diajak ngomong hobi, ya saya oke, ya. Jadi karena gini Pak, kalau kita memanage hobi, ya kalau dari saya sih jangan dipaksakan gitu, jangan terlalu ngotot harus seperti ini. Kita jalanin aja dengan santai, kita jalanin aja dengan passion, kita jalanin dengan hati. Kita pengen apa, selagi waktunya ada ya kita jalanin gitu. Jadi kadang-kadang ada teman yang memaksa harus hasilnya seperti ini. Saya bilang kalau saya enggak, saya jalanin aja. Karena pada akhirnya juga kita gunakan hobi ini sebagai untuk menghilangkan stres pekerjaan sehari-hari. Kita punya banyak masalah setiap hari, masalah baru, masalah lama, semuanya ada ya, tantangan apa semua ada. Jadi untuk kalau di saya untuk meminimalkan itu, supaya kita punya sesuatu yang apa istilahnya ya, kayak mainan yang lain gitu ya. Jadi kita gunakanlah itu untuk menghilangkan stres kita, karena ketika kita menjalani sebuah lokasi, kita melihat budaya, itu bisa menambah ilmu kita, dan kemudian bisa menambah pertemanan, dan kemudian pengetahuan kita terhadap budaya dan daerah itu jadi bertambah secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lihat buku, tapi kita terjun langsung dan bercerita dan mendengar cerita dari dari masyarakat sekitar, dari penduduk setempat. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa menyelami apa yang mereka lakukan sehari-hari. Ya mungkin gitu Pak. Cuman saya juga pasang target Pak. Tapi sampai sekarang sudah 10 tahun saya rencanakan belum terjadi. Misalnya saya pengen buat buku fotografi saya, tapi sampai sekarang setelah direncanakan judulnya pun sudah ada, target ceritanya pun sudah ada,
tapi belum terlaksana. Mudah-mudahan ada yang mengetok saya. Saya kadang-kadang minta, dan kadang saya bersedia membayar orang yang tukang ketok kepala saya gitu. Jadi maksudnya ditanya nih tiap hari, sudah sampai mana progresnya? Sudah sampai mana progresnya? Itu yang itu yang kadang-kadang kita tidak ini ya, artinya kita nggak ngejar deadline. Gara-gara kita nggak ngejar deadline gitu, jadi semuanya ditunggu-tunggu dan nggak jadi-jadi. Besok nanti mau mulai lagi dari nol, dan entah dari mana lagi file yang sudah dikumpulkan nanti entah taruh di mana, ya kan nyari-nyari lagi. Nah akhirnya ya hilang sendirilah gitu. Kira-kira gitu Pak Syander. Pak Petrus ya. Ini luar biasa ini. Semoga sahabat Tribuners ya, kalau sahabat Tribuners ingin melihat hasil fotografi dari Pak Petrus, sudah banyak ya, apalagi khusus yang di Sumatera Utara ya Pak ya. Keindahan alam Indonesia Sumatera Utara ini luar biasa, dan oleh Pak Petrus diabadikan, dan bahkan Pak Petrus ada website sendiri ya. Ada, namanya kelayapan.com. Ya. Itu khusus untuk bisa publikasi berbagai foto-foto terbaik yang pernah diambil oleh Pak Petrus ya. Itu ambil sendiri fotonya Pak Petrus. Ya, sekarang bersama tim ya. Sekarang kan gini Pak, masalahnya di website itu kan dulu saya buatnya website galeri ya, galeri foto. Tapi kemudian karena waktu berjalan tidak banyak peminat, akhirnya saya rubahnya jadi artikel. Nah, jadi media, jadi kayak ada foto dan ada artikel. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dulu saya rajin Pak, saya yang nulis, saya yang ini. Sekarang nulis itu nggak gampang Pak. Kalau mau thread itu masih kita bisa atasi, tapi kalau udah nulis, waduh, mulainya ini. Dulu saya rajin, jadi pelan-pelan berkurang. Akhirnya sekarang yang nulis orang lain. Ya, jadi ada tim saya yang nulis ya, kemudian ya karena saya ingin mempertahankan website itu ya berjalanlah dengan konten apa adanya gitu. Saya lagi mencari-cari teman-teman yang punya passion yang sama. Kalau website itu mau dikembangkan, ayo kita jalanin bersama, kita bikin collabs-nya. Dan kemudian kalau Bapak bilang kita harus gelontorkan sekian dana, ya mungkin saya belum mampu. Tapi kalau orang tanya, saya bilang itu saya jalankan dengan passion. Memang ada biaya yang sudah saya keluarkan, ya tetap saya jalanin gitu. Saya nggak tahu ujungnya sampai mana ya, tapi itulah legacy yang bisa kita kasih ke masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu tempat wisata. Itu memang topiknya 3, tempat wisata, kuliner, dan review hotel. Ya, kalau ada hotel yang mau direview itu bisa. Jadi saya fokusnya di 3 tempat itu. Kuliner, wisata, dan hotel ya. Dan memang sekarang kan kalau untuk blog, untuk tulisan di website, memang sebagian orang masih bilang ada orang search tempat ini kan. Tapi sekarang kan berhubung dengan berjalannya waktu, perubahan zaman, orang-orang lebih suka lihatnya di media sosial. Ya, jadi terus kemudian YouTube. Nah, teman-teman minta saya beralih ke situ. Karena masyarakat sekarang malas baca, Pak. Ya, mereka narasinya kurang dan malas baca. Orang-orang lebih suka melihat visualisasi, bergerak. Jadi dia nggak usah baca, nafsirkannya susah. Jadi kalau nonton kan enak. Jadi akhirnya makanya YouTube ngetop. Ya, karena dia yang dilihat kan gambar aja, kayak dia lihat film. Nah, tapi saya bilang kalau kita berpindah ke YouTube, permasalahannya kan masalah di produksi. Ya, kalau kita sendirian kayaknya nggak sanggup gitu, karena kita harus bikin skenario ceritanya, ya, terus kemudian syutingnya, kemudian editnya, itu nggak gampang lah. Jadi untuk itu biasanya kalau mau ngerjakan itu ya harus profesional. Kalau profesional kan pertanyaannya kita mulai dari mana? Itu kan cost semua gitu. Kita mau topiknya apa, skenarionya apa, terus durasinya mau berapa lama. Nah, itu perlu effort yang tidak gampang gitu. Nah, makanya akhirnya saya belum lari ke situ gitu.
Tapi minimal sudah ada fondasi yang cukup kuat ya Pak ya. Petrus di bidang fotografi, mereview dan foto, kuliner, kemudian hotel dan tiga itu aja dan tempat wisata ya. Jadi ini cukup menginspirasi banyak yang sudah melihat. Saya sahabat Tribunus, saya melihat banyak foto-foto yang kreasi dari Pak Petrus dan tim ini luar biasa. Keindahan alam yang semula kita tidak menyadari ada keindahan alam yang begitu luar biasa. Melalui foto itu, wah, luar biasa juga ya. Nah, semoga juga kita doakan Pak Petrus. Nanti saya akan ingatkan terus Pak supaya bukunya terbit. Melalui inspirasi bisnis ini adalah sebagai tukang ketok. Momentum ya. Video ini diputar terus Pak. Jadi diingatkan terus menerus ke Pak Petrus ya supaya buku ini harus terbit dan bisa memberikan inspirasi lagi, informasi dan sesuatu dapat dipelajari oleh generasi atau mungkin sebuah SDM atau lingkungan yang ingin belajar tentang fotografi. Kalau Pak Petrus melihat perkembangan fotografi di Sumut dan di Medan dan di Indonesia seperti apa? Oke Pak, terima kasih. Sekarang ini Pak, karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, akhirnya perubahannya begitu signifikan. Dulu zaman-zaman tahun 2000 atau di bawahnya itu kan orang pakai kamera film. Ya, kemudian saya masuk di ketika kamera digital baru mulai, ketika di tahun 2007, 2006, 2007 lah. Nah, kemudian ketika itu orang mulai mengenal namanya kamera digital dan teknologi berkembang terus. Dan berkembang terus, masuklah media sosial. Ada Facebook dan kemudian terakhir ada Instagram. Dulu ada Friendster tapi nggak sukses gitu. Nah, dulu kita di awal-awal digital kita berkarya, publikasinya di ini. Ada website namanya photographer.net dan teman-teman photographer.net itu kalau di Medan buat acara itu sering datang ke Tribun untuk bikin preskon gitu. Nah, di zaman itu kita publikasinya lewat photographer.net. Tapi kemudian muncul medsos, habislah photographer.net. Ya, jadi di media sosial siapapun boleh publikasi foto dan fotonya bisa disukai orang walaupun dia bukan dari komunitas fotografer. Jadi artinya dia jadi komunitas umum gitu. Nah, teknologi makin berkembang lagi, masuklah HP, handphone. Kemudian masuk lagi drone. Ya. Nah, kalau sekarang Pak Asian ya, kalau sekarang teman-teman yang baru mau belajar motret, itu kalau nanya saya, teman-teman banyak ini anaknya mau beli kamera mau apa gitu kan, nanya saya kamera apa gitu. Saya bilang gini dulu, kalau bisa jangan beli dulu kameranya, terus tujuan motretnya mau untuk apa ya. Kalau untuk sekedar di media sosial pakai HP aja lah Pak, HP yang lebih agak bagus dikit ya udah pakai itu aja udah bagus kok, karena untuk media sosial. Kalau foto nanti harus belajar lagi. Kalau pakai HP langsung jadi ya, tinggal belajar komposisi, belajar angle aja. Kalau pakai kamera itu banyak itu yang mau dipelajari, ada ISO lah, ada speed lah, ada diafragma lah dan lain-lain. Nanti kamera sebagus apapun ya, sebagus apapun yang paling mahal kita beli, ternyata hasilnya jelek. Nanti orangnya marah-marah. Ya kok kayak gitu hasilnya gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena nggak ngerti pakainya. Nah, kalau HP ya cepret langsung udah jadi gitu. Nah, cuman kalau untuk kepentingan misalnya misalnya media promosi atau yang lebih besar, itu HP memang ya pasti kurang gitu ya, karena sensornya kecil. Ketika kita buka foto HP di layar komputer yang besar itu kelihatan ya beda gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi kemudian masuk lagi teknologi drone. Saya dari awal drone muncul
saya masih belum mau pegang drone. Ya, saya tahan. Kenapa? Karena saya bilang ke orang, saya nggak bisa ngedit video. Nanti filenya bawa pulang ada 100 video, tapi kita nggak bisa gabung, nggak bisa edit gitu kan. Jadi untuk apa? Jadi akhirnya tahan. Terus ada yang bilang, kan drone bisa foto juga. Nah, iyalah. Jadi terakhir saya kena racun. Akhirnya saya pakai drone 2. Beli drone juga. Ya, 1-2 tahun terakhir ini. Jadi sekarang kalau orang lihat IG saya, itu realnya itu banyakan dari drone, ya, karena saya lagi lebih senang pakai drone daripada kamera gitu. Untuk foto ya Pak Petrus? Sama, dua-dua. Karena kan gini Pak, karena perubahan zaman saya lihat, dan karena ada titik kebosanan, titik jenuh kita ketika kita lihat sesuatu. Misalnya kita ke Danau Toba, kita lihat dari bawah, ya, dari bawah dengan dari atas itu bedanya jauh banget gitu. Ya, jadi kalau dari bawah kita lihat biasa-biasa aja ya. 1000 kali kita datang ke Danau Toba ya kan gitu juga, ya kan nggak ada. Jadi orang bilang ngapain lu motret di sana, kan sama aja gitu kan, nggak ini. Nah, tapi ketika kita pakai drone naik ke atas, wah, landscape-nya beda. Wah, kok ini karena kan dari bawah nggak bisa lihat, kan lihatnya dari atas. Nah, jadi kalau dari sisi saya sekarang ya dari lagi keracunan drone gitu. Nah, karena dan kemudian barang yang dibawa juga ringan. Karena drone saya kecil, jadi bawanya ringan. Kalau kamera tipenya misalnya kalau ada pengukuran kan megapikselnya, itu kalau drone bisa sampai sehalus apa? Ya memang nggak setajam ini, tapi oke aja lah gitu. Ya. Karena kan kita publikasinya juga media sosial. Ya kan ukuran 1 Mbps. Ya kan kecil kan gitu kan, nggak megapiksel ya, nggak terlalu di bawah 1 mega juga. Kalau megapiksel banyak yang bohong-bohongan Pak. Oh iya di bawah itu ya Pak. Jadi nggak, maksudnya kalau ditampilkan beda, nanti orang pikir megapiksel itu fotonya jadi bagus, sebenarnya enggak. Nah, kalau kamera itu kan sampai 50 lah 60 lah Pak, tapi nggak seperti itu gitu hasilnya. Tapi jangan kecewa, makanya saya bilang kita jangan terlalu tergantung dengan alat. Ya, kita harus kita harus belajar skill kita, gimana kita bisa mendapatkan yang bagus, bukan karena alat gitu. Kita jangan terlalu tergantung sama alat. Memang kalau mau ngedrone kan ya minimum ada drone-nya lah, bisa terbang kan gitu. Kemarin saya belajar, saya beli drone yang paling murah. Ya, itu drone-nya sekitar 8 juta gitu. Itu drone yang paling murah saya pakai. Tapi ketika belajar saya baru ketemu banyak problem. Ya, akhirnya terakhir saya ganti. Ya, ini baru 3-4 bulan saya ganti. Nah, memang ada harga ada barang kata orang. Ya, ya lebih mahal ya lebih nyaman makanya gitu. Jadi nggak kena gangguan signal. Biasa saya sering kena gangguan signal. 50 meter udah kena gangguan signal gitu. Nah, kalau kita belajar drone, kita jadi belajar ilmu terbang itu harus gimana, ya harus berapa meter dari ini, harus itu beda lagi, ya kan? Ada satu informasi dan ilmu yang harus dipelajari supaya pengambilannya sempurna. Ya, terus kan kemudian ada larangan terbang, ya itu harus hati-hati gitu, karena sekarang ada jimmer yang pesawat kita bisa diturunkan gitu, ya terus bisa dibawa ke tempat lain. Jadi makanya kita harus hati-hati. Ya harus hati-hati. Terus anginnya gimana, kalau anginnya ini boleh nggak gitu ya, kita bisa dibawa angin nggak atau apa gitu kan, itu proses lah belajar. Memang saya sih nggak terlalu expert di itu, tapi yang penting saya bisa dapat hasil kreasi ya. Ya, makanya di Instagram saya untuk pertama kalinya saya bilang saya bisa naklukkan Jakarta karena saya bisa terbang di atas Bundaran HI gitu. Jadi itu di atas Bundaran HI, di atas jembatan Simpang Susun Semanggi gitu. Dan itu boleh diizinkan untuk kalau di Bundaran ya, kalau Bundaran HI kita minta izin. Ada pos polisinya. Jadi saya juga terima kasih lah kepada teman-teman di Jakarta yang ya kalau ada komunitas ya mereka yang bawa gitu. Ya, jadi saya di mana-mana kalau fotografi itu buat saya bukan semata-mata karena karya. Sekarang ini masalah pertemanan. Ya, karena jaringan pertemanan itu sangat luas di fotografi. Jadi
Jadi saya nggak berkarya pun kaki saya udah susah keluar karena di mana-mana ada teman. Jadi ketika kita ke satu tempat ya kita tinggal nanya teman aja. Jadi Bisa udah kolaborasi, ya udah ada yang bawa gitu. Itu yang kita butuhkan gitu. Jadi nanti itu bisa connect ke bisnis, Pak. Ya, ketika di bisnis saya butuh sesuatu, saya bisa tanya mereka di kota itu kalau saya butuh apa, coba tolong kenalin ke saya. Mereka cariin nanti si teman saya ada ini, jadi saya udah dapat gitu loh. Karena kan kadang kita kan buta terhadap ini Situasi lokasi itu, ya. Misalnya saya diminta ke Kalimantan Selatan misalnya. Nah, wah saya belum pernah nih ke Banjarmasin gitu. Nah, jadi tanya teman, nanti yuk beres bang, nanti di sini kita atur, ya kan? Itulah apa nilai positifnya dari banyak teman, ada komunitas, ada apa persamaan hobi sehingga bisa saling mereferensi hal-hal yang positif ya. Pak Petrus, ini perkembangan kan sudah ada sampai lingkup foto yang lebih luas supaya landscape fotonya bisa lebih luas ya. Yang ngetrend saat ini fotografi yang menjadi top untuk objek lah apa Pak Petrus? Nah, sekarang kan apakah ada diperlombakan juga? Ada Pak, kan gini Pak. Jadi kan sekarang kan ada segmentasi. Teman-teman ada yang di komersial ya. Kalau komersial itu ada sekarang lebih banyak orang wedding ya, pre-wed atau wedding. Kalau wedding di acara itu namanya foto dokumentasi. Terus karena itu mudah didapatkan karena setiap hari ada orang wedding gitu. Nah jadi terus kemudian naik peringkat lagi, mungkin ada foto profile, ada foto produk ya, terus ada foto arsitektur hotel atau bangunan atau apa gitu ya. Nah itu kan di segmennya komersial. Nah kalau di segmennya orang hobi itu dia bebas, dia suka yang mana gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan lomba, lombanya tergantung temanya apa gitu ya. Jadi tema diberikan. Dan kemudian sekarang yang populer itu lombanya ada di Instagram, yang populer ya. Jadi orang anggap lebih gampang populer. Dan yang kedua, yang menyelenggarakan lomba foto itu sebenarnya dia pengen konten fotonya dipublikasikan di tempat dia. Ya, jadi itu sering terjadi perdebatan di kalangan teman-teman bahwa wah dia enak aja ya, ambil foto kita kan itu kan. Jadi dia kasih hadiah sekian aja dia udah dapat foto yang banyak. Nah itu kan pasti plus minus ya. Kalau kita merasa kita dirugikan ya nggak usah ikut ya. Nah kalau kita ikut pun ya itu kan tergantung. Nah makanya tetap aja ada. Nah kalau di lomba memang tergantung temanya Pak ya. Umumnya kalau di lomba, kalau berhubungan dengan landscape, para juri lebih suka fotonya tidak kosong. Kosong itu gini Pak. Kosong ini misalnya Bapak kita foto Danau Toba. Dari mana? Misalnya dari Bukit Holbung. Kita foto Bukit Holbung atau si Bea-Bea atau apa. Masalahnya adalah Bapak foto Holbung, saya foto Holbung, 100 foto Holbung, itu fotonya hampir mirip Pak. Benar. Ya kan? Nah, jadi itu disarankan bahwa buatlah pembedaannya. Nah, pembedaannya misalnya ada objek orangnya. Pada saat ramai. Ya, enggak, ada aktivitas orang. Jangan terlalu ramai, Pak. Maksudnya kalau terlalu ramai dia distorsi juga, point of interest-nya jadi pecah gitu. Jadi kita itu tergantung pandai-pandainya si fotografernya gitu. Ada temanya lah ya. Ada satu orang atau berapa orang lagi mencari sesuatu ya, atau ada orang lagi camping di situ, ada aktivitas gitu, ada temanya ya? Nah, itu maksudnya Pak untuk mengisi foregroundnya. Foreground itu yang di depan, jadi di foreground itu ada sesuatu gitu, jadi nggak kosong. Kalau lihat kosong gitu kan ya ini kan sama gitu kan, makanya sering kita sebut itu foto sejuta umat gitu. Oke. Ya, karena semua Bapak foto saya ya kan mirip gitu ya. Objek yang sama ya. Ya, tapi memang kemampuan untuk mencari supaya tidak mirip itu
Nah, itulah skillnya si fotografer itu. Bagaimana caranya, Pak? Ini teknikalnya. Apakah kita harus menunggu waktu, momentum? Macam-macam, Pak. Macam-macam. Ya, yang pertama, perubahan cuaca? Ya, itu semua pengaruh. Ya, kalau orang foto kan biasanya kan pagi sama sore. Ada sedikit sunrise. Sunrise itu kan ada apa namanya? Ada perubahan warna di langit gitu ya. Tapi kalau siang itu terlalu flat nanti. Dia terang aja semua kan. Nah, kadang kita kalau mau cari inspirasi, kadang-kadang kita bisa lihat contoh orang lain punya ya. Jadi kita lihat kan di Instagram kan banyak ya, dan kita lihat contoh orang punya gimana gitu ya. Terus kalau kita lihat ada yang bagus, kita bisa tidak 100% tapi seperti itu gitu. Dia taruh sesuatu ya di situ gitu kan. Jadi fotonya menarik. Boleh ada yang niru itu gitu. Kalau kemampuan sendiri bisa ya nggak apa-apa. Misalnya, aku tahu, aku punya konsep gitu kan. Tapi kalau aku blank ini nggak ada apa-apa. Ya udah lihat lagi, searching di Instagram. Lihat aja orang punya konten. Sama seperti teman-teman kita kalau motret wedding, pre-wed di luar juga sama, ya kan? Misalnya bawa klien keluar motret, gayanya gimana ya? Ininya gimana ya? Posenya gimana ya, Pak? Ya lihat-lihat situ. Supaya jadi ada alternatif untuk apa ya? Karena kadang-kadang kalau pakai ide kita membosankan. Gaya lu itu aja gitu ya. Nah, jadi coba cari orang lain punya kayak apa sih? Siapa yang ngetop sekarang? Ya, coba kita lihat dia punya. Gimana sih gayanya? Biasanya itu yang mendapatkan inspirasi. Itu yang lebih cepat. Itu yang lebih cepat. Kalau yang lambat kan kita pikir sendiri juga nggak ketemu gitu kan. Harus lihat-lihat orang punya. Kalau dulu kan lihat majalah. Ya, dulu lihat majalah. Sekarang kan orang nggak lihat majalah lagi. Lihatnya di internet gitu kan. Dan ini Pak Petrus, kalau kita cerita majalah sedikit, ini sedikit lah ya di luar daripada konsep fotografi yang bagus, yang ada seperti dilombakan. Ini majalah dulu kan foto-foto terbaik ada di majalah. Bagaimana para fotografer untuk majalah ini kedepannya? Apakah masih ada harapan profesi yang bagus? Enggak, masih dinilai begitu? Sekarang gini Pak, variatif ya, artinya tergantung situasi kadang. Sekarang ada beberapa yang buat majalah contoh Pak ya, yang di airline. Majalah di airline masih ada. Majalah di airline itu nggak semua Pak. Jadi majalah di airline itu beberapa yang ngurus itu saya kenal. Ya, jadi problem mereka apa? Biaya cetak. Ya, dia bilang Pak, ini airline kan serahkan ke saya. Itu nggak dipegang airline Pak, itu pihak ketiga. Misalnya saya dapat kontraknya, saya dapat kontraknya, itu semua sama kontennya itu saya yang buat, ya. Terus saya yang cetak, biaya saya. Nah, iklannya pun saya yang cari sendiri gitu. Bukan si medianya yang cari. Bukan si airline yang cari. Saya cari sendiri. Nah, dia bilang itu nggak bisa nutupin biaya. Ya, cost-nya susah. Jadi akhirnya sekarang 1-2 yang saya kenal, mereka mainnya ini terpaksa mainnya di digital. Majalahnya masih ada, tapi digital. Ya, dia nggak sanggup cetak. Harus ada sponsorship atau partnership dari pihak di luar, karena dia mengharapkan sponsor di majalahnya gitu. Nah, jadilah disitulah tingkat kesulitannya. Terus yang kedua, jadinya belum lagi dia harus bayar orang nulis artikel kan. Nah, jadi kadang-kadang mereka pakai penulis lepas saja ya. Misalnya kalau airline punya kan tentang ini, misalnya tentang tempat wisata. Jadi ada yang nulis kasih tulisannya, kasih masuk gitu ke situ. Nah, kalau dia khusus biayain orang untuk ke sana ngambil apa, ya sekarang sih agak berat gitu. Ya, inilah problem yang sedang terjadi gitu. Jadi kayak Pak Seniat lihat media cetak sekarang kan lagi sunset ini. Ya, semua banyak. Koran juga masalah gitu ya. Kadang-kadang telat beralih ke ini, telat digitalisasi. Jadi terus kemudian dulu kita pernah dari klub foto kita kan mendirikan dulu namanya Toba Photographer Club juga, namanya TPC. Kita pernah kerjasama dengan salah satu media di Medan.
Dia setiap hari Minggu dia kasih kita satu halaman. Jadi kita mau buat apa terserah kita, ya, pakai foto dan sedikit cerita gitu. Nah, kalau ada media yang gitu, itu kan bagus buat kita interaksi gitu ya. Yeah. Itu nggak ada biaya, maksudnya kita nggak ada cas biaya apa-apa, dia pun nggak cas, itu masing-masing ini aja collab saja kan. Nah, memang teman-teman foto bilang enak kali dia, ya kan, nggak bayar terus ini kan. Terus saya bilang gini, emangnya foto kamu siapa yang mau publikasi? Kan saya balik tanya lagi kan gitu. Harus kan. Ada Saling support baru emangnya foto kamu hebat kali. Baru bisa hobi atau profesi ini menjadi. Kalau misalnya kalau memang ada yang mau publikasikan foto kamu, ya nggak apa-apa kan gitu kan, yang berbayar gitu kan. Saya cari yang mau kasih, yang tidak usah berbayar gitu. Kenapa? Ya memang sulit. Kita memang harus menghargai karya, tapi kan yang kedua kan kita harus branding juga. Nah, kita harus punya tempat untuk branding gitu. Nah, minimal misalnya gini ya, ada teman yang baru naik pesawat, salah satu pesawat kan. Dia turun, dia langsung telepon saya, Petrus gila ya, foto lu ada di majalah ini ya gitu kan. Oh, kenapa? Iya, aku bilang sama teman yang orang yang duduk di sebelah, ini teman saya gitu kan. Dia bangga gitu kan. Wah, saya bilang ada impactnya. Padahal foto saya di sana yang nggak dibayar gitu kan. Ya, tapi publikasi kan branding kan. Betul. Nah, hari ini sama Pak. Kalau mungkin Bapak nggak perhatikan di Bandara Kuala Namu. Ya, kalau Bapak pulang dari mendarat ya, itu ada pojokan yang ada foto. Ada lampunya, ada LED-nya. Itu foto-foto kita, Pak. Oh, luar biasa. Nah, tapi memang ada orang yang jarang lihat. Sekarang mulai ada yang lihat. Terus dia foto kan, dia kirim ke saya. Wah, keren ya, foto lu ada di Kuala Namu. Tapi kalau foto dari Pak Petrus dan di website Kelayapan itu memang saya udah melihat banyak. Iya. Kontribusinya udah banyak sekali, Pak. Ya. Di fotografer. Sekarang justru fotografi di Indonesia, di Sumatera Utara ya. Ya. Ini luar biasa nih, Pak. Dan ini hobi yang spend money ya, Pak ya. Pasti. Kita memang saya memang nggak ngomong bahwa saya ada di komersial kan itu ya. Tapi dia bisa datang sendiri. Oke. Ya, tapi tidak rutin. Itu bisa datang. Tidak rutin, Pak. Jadi misalnya ada media yang mau beli foto kita. Ya, karena dia maksudnya profesional gitu. Iya, misalnya gini. Misalnya pernah dipublikasi di kalendernya Bank Mega. Ya, tapi saya nggak tahu awalnya orangnya nyari saya itu adalah Bank Mega gitu. Dia pakai advertising, karena advertising yang punya project kan. Advertising yang punya project ngerjain kalendernya, terus mereka ada temanya. Kebetulan waktu itu temanya merah putih. Jadi saya punya foto di Bromo yang ada merah putihnya. Jadi mereka jadi mereka minta fotonya harga dan lain-lain ya. Kalau kita nggak profesional pun kita susah ngomong harganya. Iya. Kan? Bagaimana bisa komersial? Setidaknya ada perusahaan-perusahaan atau institusi bisnis yang melirik. Misalnya Pak Petrus udah foto, upload di sosial media atau web. Sekarang kan Pak, baru nanti diberikan nggak bisa Pak. Sekarang resolusi yang tinggi. Sekarang itu nggak maksimal, Pak. Itu nggak maksimal. Orang kalau kita bilang sasarannya ke orang advertising, itu nggak maksimal. Kenapa? Karena terlalu banyak foto yang beredar. Yang bisa adalah kita lobby setiap advertising, terus kita kirim portfolionya. Ya, kalau kita bisa dapat itu, dia setiap nyari foto, dia akan nyari kita. Walaupun misalnya foto itu kita nggak ada, kita bisa cari teman-teman punya. Siapa yang punya ini? Harganya sekian, mau nggak kan gitu? Ya, walaupun, saya udah punya beberapa teman yang seperti itu juga. Misalnya dia bilang, aku mau foto Danau Toba yang kayak gini gitu ya. Klien minta gitu kan. Nah, jadi dia cariin kita. Kenapa? Karena dia nggak punya foto itu. Nah, jadi kita harus dekat dan kenal dengan advertisingnya. Dulu kita diajarin, dikasih list. Saya pernah ikut seminarnya, dikasih list perusahaan advertising di Jakarta. Dia bilang kita rajin lah kontak, kirim foto, kalau nggak datangin gitu. Nah, kalau kita punya effort mengerjakan itu, ayo gitu kan. Tapi kalau nggak punya effort ya nggak bisa gitu. Nah, terus yang kedua, sekarang yang lebih mudah itu adalah sekarang karena kecanggihan dunia internet dan digital, ada platform yang menyediakan
namanya micro stock foto. Namanya stock foto. Contoh, Shutterstock, iStockPhoto.com dan lain-lain ya. Jadi kita bisa jadi kontributor dan orang yang butuh foto nyarinya ke sana. Ya. Nah, jadi dia kayak marketplace ya, kayak marketplace, tapi marketplace-nya foto, video, ilustrasi, 3. Nah, jadi kita yang berkarya, kita namanya artis, kita upload foto di sana, kita upload video di sana, kita upload ilustrasi kita, dan kemudian nanti ditonton orang, dilihat orang. Tapi itu ada jutaan, bukan ribuan ya, jutaan foto di dalamnya. Nah, di situ ada bermain judul, di situ ada bermain kata kunci ya. Nah, cuman namanya microstock, harganya murah. Jadi kan pembeli kayak misalnya sekarang advertising dan kemudian media-media yang bikin media-media yang jurnalis yang buat yang nulis di internet itu banyak beli dari sana, Pak. Nah, jadi misalnya hari ini ada cerita isu tentang kayak dulu saya pernah ini McDonald misalnya. Yeah. Wah, isu tentang McDonald ini. Jadi foto McDonald semua dikumpulin? Enggak. Mereka cari di McDonald di ini. Kata kuncinya. Terus kan nanti ada foto McDonald yang cuman logonya atau di atas apa gitu. Mereka itu jadiin cover fotonya. Oh, ditempelin. Ya kan dia beli itu. Yeah. Ya kan kalau untuk ukuran untuk publikasi itu kan butuh file kecil aja. Itu murah. Itu kadang $1 atau di bawah $1 aja. Jadi itu mereka beli, terus mereka kan udah punya ceritanya. Nah, fotonya dia taruh. Jadi nggak perlu hire fotografer untuk foto lagi ya. Jadi dengan teknologi yang begitu canggih ya, Pak Petrus ya, artinya bisa crop, bisa tambal sulam, bisa dijahit, bisa di editing dengan mendekati asli. Bagaimana menghargai profesional fotografi yang memang dengan hati, dengan kemampuan yang seperti katakanlah seperti pakai kamera yang biasa. Ya, itulah Pak. Bagaimana cara menghargai? Karena perkembangan teknologi kan. Apakah memungkinkan nanti suatu saat misalnya foto tertentu bisa nilainya sangat luar biasa karena jepretan siapa dan originalitasnya dapat di tracking. Bagaimana Pak Petrus ke depannya? Itu memang perkembangan teknologi itu memang jadi dilema sekarang. Dari dilema. Dilema yang di komunitas foto itu semua dibahas. Kan sekarang ada AI. Yang bisa. Jadi nyari foto pun bisa nyari di AI. Nah, dia keluar ini foto ini kan. Sekarang di grup kan banyak orang share kan. Aku nyari di tempat ini fotonya keluar ini gitu kan. Nah, jadi kemudian memang kita tidak bisa mengatakan kita mau meninggalkan teknologi itu, kita nggak mau melihat dia, itu nggak bisa. Kita tetap harus lihat bahwa perkembangannya adalah seperti itu. Tinggal kita memposisikan diri, kita mau ada di mana gitu. Makanya tadi stress point-nya adalah tujuan kita kemana. Ya, kalau kita orang komersial, ya kita harus memperhatikan itu. Ya, kalau kita memang nyari duit di sana ya. Tapi kan kalau kita bukan orang profesional, kita nggak peduli kan itu. Ya biarin aja kan ya. Nah, kita kan foto by passion aja gitu. Nah, kalau yang komersial ya dia pasti muncul persaingan gitu. Karena di foto komersial itu kan tergantung klien mau pakai kita apa enggak. Ya, mau untuk apa dan kepentingannya apa gitu. Jadi kayak contoh lah, sekarang waktu zaman COVID kan lagi banyak bermain di foto food, ya. Itu kan perlu publikasi kan. Jadi ada yang murah, ada yang sedang-sedang, ada yang mahal. Ya, ada teman kita yang fotografer lama, mungkin kalau saya sebut Pak Sianir kenal orangnya, dia fotografer zaman dulu. Dia bilang, mana bisa jual foto, satu foto 50.000, 100.000 katanya untuk foto menu atau apa gitu kan. Dia mana mau harga segitu gitu. Ya, saya bilang, Bang, nggak bisa lagi sekarang.
Sekarang orang banyak punya kamera, ya. Kemudian kan tergantung klien, dia mau yang murah, ya mau gimana, dia mau yang 50.000 atau nggak usah bayar sekalian kan itu. Nah, banyak orang yang belajar foto, dia pun nggak perlu bayar gitu. Pokoknya dikasih kesempatan, ya kan, aktualisasi ya, foto terus by siapa. Kemudian dia butuh ini, butuh apa Publikasi. namanya, butuh branding, maksudnya butuh portfolio, iya kan, pernah foto-foto ya, perusahaan siapa, ya. Jadi kayak teman-teman yang mau belajar sekarang kan agak jarang orang foto profile misalnya Pak ya. Profile itu Jakarta kan ini foto direksi, foto apa. Di sini agak jarang, maksudnya karena mungkin marketnya terbatas ya. Siapa lah yang suruh kita foto. Nah, kemudian ya teman-teman yang mau belajar saya bilang ya kalau enggak lu fotoin saya lo. Karena saya pun butuh foto kan gitu. Nah, oke Bang, main kita kan gitu. Mereka bawa foto. Nah, nanti bisa pada saat dibutuhkan profesional atau perusahaan itu sudah ready, ada portfolio ya. Apalagi misalnya kalau kamu anggap saya bisa branding kamu. Ya kan, Petrus fotonya di tempat dia loh gitu kan. Ya oke, lu manfaatin nggak apa-apa gitu kan. Saling support. Lu apa? Terus si Petrus suruh saya foto loh. Kan gitu. Tantangan dunia fotografi juga semakin pasti Pak. Semakin meningkat ya, seiring dengan ada teknologi digital, ada AI. Kemudian apakah kemungkinan nanti hasil jepretan tertentu itu bisa dijual sangat tinggi sekali nggak seperti di NFT Pak? Relatif Pak. Relatif ya. Ya, itu relatif, itu sulit kita. Mungkin ada aja, tapi itu sangat relatif. Ya, nggak bisa semua arahnya ke sana. Makanya dulu sering teman-teman dia motretnya dia bilang bagus, dia bilang ya Pak ya, dia bilang bagus, teman-temannya juga muji dia tinggalkan pekerjaannya Pak. Dia full time di situ. Ternyata persaingan meningkat. Dalam tempo 1 tahun nyerah dia. Ya, tidak semudah itu saya bilang. Ya, itu kalau kita mau full time di situ, lu harus bukan maksudnya foto lu bagus apa bukan, ya kan? Lu bisa lu bisa dapat market nggak? Ya, karena gini, yang perlu saya kasih tahu adalah bahwa teknik hasil fotografi satu sisi, jualannya sisi yang lain. Ya, kamu punya branding nggak? Ya, kamu punya kamu punya attitude bagus nggak ngomong sama orang? Ya, ada orang yang ini teman-teman yang saya temui gaya seniman, foto saya yang bagus menurut saya ini ya. Terus kliennya bilang enggak Bang, saya mau yang ini, marah dia. Dia nggak bisa kan itu kan ini kan itu dia harus kan pelajari kebutuhan market juga ya Petrus ya. Ya, makanya tergantung profil masing-masing kan gitu kan. Biasa seniman memiliki jati diri yang unik gitu. Ya, jadi akhirnya ada orang yang lebih fleksibel, dia bilang gini. Ya udah untuk kebutuhan klien ini, tapi yang saya punya yang memang seperti ini saya ini ya kan gitu kan. Jadi ada opsi dia bilang tidak menyakiti klien dan menyenangkan karena klien yang bayar ya. Ya kan kadang-kadang kan kalau orang foto dokumentari yang yang acara wedding atau apa, itu orang tuanya yang married kan maunya mukanya jelas. Ya kan, terang, yang terlihat jelas. Jangan main angle-angle dari samping gitu. Orang tidak suka. Padahal kalau angle dari samping ada maknanya juga. Artinya mencerminkan situasi. Atau seperti suasana dari wedding itu ya. Memang ada variasi seperti itu. Makanya sekarang namanya ada candid kan. Candid, jadi itu karena yang kawin yang minta. Ya kan, aku minta candid lah. Jadi yang formal lain lagi. Formal kan harus nampak, lagi salaman, lagi lagi serahkan itu kan harus jelas gitu kan. Nggak boleh lari mukanya kan gitu. Nggak boleh gelap-gelap gitu kan. Itu. Tapi kalau yang candid boleh. Jadi nanti yang ada yang orangnya kecil-kecil gitu kan. Terus ada yang lihat punggungnya aja. Jadi kan itu aneh-aneh gitu. Bisa capturing suasana. Kalau orang tua itu kadang nggak terima dia. Ini foto apa ini kan itu? Kok nggak ada nggak ada mukanya gitu. Itulah terjemahannya sudah bisa beda. Tapi itu dibutuhkan. Oleh anak muda. Tapi oleh yang orang tua itu harus jelas momentumnya. Terlihat jelas semua. Ritu seperti apalah ya prosesnya Contoh video Pak ya. Saya menangani beberapa teman yang kita bikin acara sendiri lah kan itu kan. Kalau yang orang tua, kalau saya bikin video kan sekarang ngetrennya kan videonya nggak panjang Pak, 5-10 menit. Terus orang tua protes,
kok muka saya nggak nampak ya? Iya. Kok ini saya nih, kok cepat Iya. kali kan ya? Aduh. Jadi akhirnya sekarang kalau ada acara yang saya tangani dokumentasinya, saya bikin 2 lah. Ini yang long, ini yang short. Iya, karena Ya. kalau short nggak bisa akomodir semua. Iya. Apalagi semua mau dijelaskan. Iya. Jadi yang long ya lu mau lihat long, lu lihat long lo gitu kan. Pak Petrus ada sebuah divisi atau sebuah mengenai bisnis yang melayani fotografi profesional. Enggak, saya bisnis enggak. Cuman kan di asosiasi dan komunitas kalau ada permintaan dari luar, ada juga order, saya serahkan ke mereka aja gitu. Oke. Ya supaya mereka hidup lah gitu. Iya, Ya jadi karena kita nggak profesional di bidang itu, tapi karena dari segi bisnis dan segi attitude kita, kalau brandingnya saya mudah dapat klien ya. Jadi kalau ada yang mau minta saya bilang enggak lah, saya kasih ke mereka gitu. Biar Nanti ya. komunitas ini juga hidup Ya, karena mereka kan full time. Kita kan mulia Pak Petrus. Ya. Mudah-mudahan ada Pak Petrus yang lebih banyak lagi untuk melayani masyarakat di bidang fotografi ya. Ya, karena kita pun nggak punya waktu untuk ngurusin itu kan. Iya, Pak Petrus di fotografi ini hanya hobi sama Tribuners. Ya, Sehari-harinya adalah sebagai VP di sebuah grup perusahaan besar, ada berbagai industri dan di perbankan juga ya Pak ya, di BPR, dan itu keseharian profesi dari Pak Petrus. Tapi luar biasa Pak Petrus cukup full support ya untuk fotografi ini supaya nanti tetap maju dan berkembang, tetap eksis lah ya Pak Petrus ya. Mudah-mudahan tetap maju terus Pak. Dan sebagai penutup Pak, apa yang ingin Pak Petrus sampaikan kepada para fotografi yang profesional maupun yang ingin masuk ke dunia fotografi Pak? Ya, kalau saya sih kalau yang yang profesional yang full time di situ, ya berusahalah terus konsisten untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ikuti terus perkembangan teknologi saat ini. Apa yang dilakukan Anda hari ini belum tentu hasilnya adalah hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini bisa itu datang minggu depan hasilnya ya, bulan depan atau tahun depan gitu. Tapi kita harus konsisten. Jangan pada di titik pada saat kita misalnya pada saat sebenarnya keberhasilan dan proyek itu datang minggu depan, tapi hari ini kita udah berhenti gitu. Kita berhenti, kita nyerah gitu, ya kan? Padahal proyeknya udah ada di depan mata, kita nggak tahu gitu, ya. Jadi makanya saya bilang konsisten, jalanin aja, fokus, ya, dan sering berkomunikasi dan mencari jaringan, karena jaringan itu perlu. Ya, jaringan itu gimana kita bisa mendapatkan klien dan proyek itu adalah asalnya dari jaringan. Kira-kira itu Pak. Skill wajib, ya. Hobi wajib, tapi kalau bisa dikomersialkan itu kan akan menjadi sebuah kelangsungan hidup yang sangat panjang ya Pak Petrus ya. Benar. Hobi yang mengasihkan dan menguntungkan ya. Baik sahabat Tribuners, tidak terasa hampir 1 jam juga ya kita ngobrol sama Pak Petrus. Pak Petrus ini adalah kandidat doktor di ilmu manajemen juga ya. Semua lengkap ini. Jadi itu untuk ini Pak, untuk untuk pensiun nanti Pak. Oh ya. Jadi Pak Petrus ini cukup panjang. Hobi tetap dijalankan, tapi untuk keilmuan juga ya. Nah, hobi Pak Petrus juga salah satunya adalah mengajar ya Pak. Saat ini Pak Petrus juga mengajar di kampus ya Pak ya, di STIE Eka Prasetya. Ya, mengabdi di kampus. Biasa di kampus juga banyak kegiatan itu Pak, ada pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Luar biasa. Pak Petrus, terima kasih banyak Pak Petrus. Sama Pak. Terima kasih meluangkan waktu untuk sahabat Tribuners bisa sharing-sharing mengenai dunia fotografi saat ini maupun kedepannya seperti apa. Semoga ini bermanfaat. Tapi saya yakin, saya percaya ini bermanfaat Pak Petrus. Dan kepada sahabat Tribuners, semoga apa yang disampaikan Pak Petrus ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dijadikan sebagai referensi atau sebuah informasi untuk pembelajaran mengenai fotografi, baik yang hobi maupun kedepannya ingin menjadi sebuah bisnis ya bagi sahabat Tribuners. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa di episode
Inspirasi Bisnis di setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Sampai Oke, ketemu. terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Ya.